Selamat malam teman-teman sekalian yang lagi ngelihat live IG ini. Malam ini saya kedatangan narasumber yang sangat-sangat uh, ini aja saya nggak percaya bisa bisa mengajak beliau untuk berbagi ilmu secara gratis di sini. Beliau adalah guru idola saya dari Universitas Indonesia. Beliau adalah seorang SPPD KKV, seorang doktor, dan seorang ketua umum PB Papdi. Banyak kok yang mengidolakan beliau, tapi beliau ini orangnya sangat-sangat low profile. Bahkan sekarang pun di sela-sela kesibukannya, beliau mau berbagi ilmu dengan kita yang bukan siapa-siapa ini. Jadi ini saya tunggu Dokter Sali untuk join. Hmm, Mana ya? Nah, ini dia Dokter Sali. Halo Dokter Sali. Halo Ninggar, apa kabar? Baik dok, Alhamdulillah. Dokter nggak lagi sibuk ya? Makasih banget dikasih kesempatan ini dok. Ya, sama-sama. Gimana situasi di sana? Aman? Di Surabaya ya beginilah dok. Ya, Merah hitam dokter. gitu Di ya. Jakarta gimana dok? Di Jakarta? Ini masih naik turun nih, ada yang baru Hmm. lagi. Ya, udah sempet turun, terus naik lagi. Mm-mm. Ya, gitu ya. Masih tetap sama, belum stabil ya dok ya? Ya, belum stabil. Hmm. Cuman cenderung turun sih. Dibanding sebelumnya. Mudah-mudahan ya dibanding Mm-mm. sebelumnya. Kalau kasus jantung sendiri dok gimana di sana? Banyak juga dengan COVID. Hmm, Oh, lumayan. Kalau di tempat saya lumayan. Kita beberapa kali itu dalam tanda kutip kayak kecolongan ya. Jadi Hmm. masuknya dengan kasus jantung, tapi Mm-mm. ternyata itu bagian dari COVID-19-nya. Dan saya diskusi dengan beberapa teman-teman lain juga, Mm-mm. kardiolog lain juga mereka mengalami hal yang sama. Jadi memang Apa kita dok harus itu? hati-hati benar ya. Manifestasinya Eh, apa itu dok? Ya, jadi Hmm. bisa SIS, sindrom koroner akut. Beberapa kali yang kita kecolongan tuh itu. Dan gagal Oh. jantung. Dua itu ya seringnya. Sama Mm-mm. yang kalau berat miokarditis. Nah, Tapi, miokarditis ini sering nggak ketahuan, tahu-tahu pasiennya jadi jelek terus meninggal gitu. ini berarti terkait sama penyakit kronisnya dia atau memang tiba-tiba ada dok? Beberapa ada yang memang pasien lama kita. Ada yang Mm-mm. baru, jadi kita nggak tahu di Oh. tempat saya ya kita nggak tahu riwayat sebelum-sebelumnya. Tapi memang dengan faktor risiko, dengan komorbid, rata-rata ada komorbidnya sih. Ada kok. Kalau yang benar-benar Iya, baru yang dokter bilang tadi itu kasus apa dok yang terbanyak untuk jantung apa miokarditis atau koroner itu? SKA, koroner. Oh, koroner malahan Ya, ya. jadi kita Hmm. pernah ya masuknya betul-betul SKA STMI. Tadinya mau dilakukan tindakan, tapi tiba-tiba desaturasi, sesuatu Hmm. yang nggak lazim gitu. Terus EKG-nya Hmm. berubahnya beda. Ternyata itu bagian dari miokarditisnya Oh, tapi gitu. apa terkait sama Dan itu dok akhirnya yang pasiennya dipindah ke ini ke isolasi. apa terkait sama yang Ya katanya jadi COVID kalau kan juga mm-mm. terkait ini apa namanya apa pembentukan pembekuan darah itu ya dok ya? Ya koagulopati bisa trombosis Mm-mm. ya. Dan Mm-mm. yang berikutnya myocard injury pada cytokine storm. Itu Oke. sering terjadi tuh. Jadi Mm-mm. pada fase-fase cytokine storm, salah satunya bisa terjadi myocard injury, terjadi myokarditis. Jadi seperti tulisan di luar juga kan begitu ya, kira-kira Iya. seperti Heeh. itu. Hasil otopsi Hmm. juga ya dok di luar kayaknya juga kayak gitu ya dok ya. Ya, ya, Mm-mm. ya.
Kalau ini sendiri dok, saya kan pengalaman ngerawat pasien COVID juga. Itu kalau saya sih Mm-mm. yang saya ketemu di sini juga kalau sudah punya riwayat jantung, itu mortalitasnya Mm-mm. tinggi banget dok. Apa benar deh? Iya, Hmm. ya. Kalau dari data epidemiologi memang seperti itu, data di Mm-mm. luar dan data di kita kurang lebih sama. Jadi kalau Mm-mm. dilihat komorbid ya, kondisi penyerta, ini data nasional ya, Mm-mm. kondisi penyerta yang paling banyak kan hipertensi, diabetes, penyakit Mm-mm. jantung. Mm-mm. Jadi penyakit jantungnya semua tuh disatuin. Nah, sayangnya kita di masing-masing center kan masih ngumpulin data nih, termasuk kita lagi ngumpulin Iya. data. Belum ada Mm-mm. data yang valid benar manifestasinya paling banyak apa gitu. Tapi itu Iya. udah jelas kita sering sekali ketemu kondisi-kondisi seperti itu. Mm-mm. Itu berarti ya lumayan bingung juga ya dok ya, karena kan kondisinya maksudnya datangnya juga dengan SKA. Tapi ternyata dia juga bagian dari Ya, COVID. Ya, itu kan berarti harus ya, benar-benar ekstra hati-hati ya, Dok ya. Berarti kita boleh dong betul. curiga semua SKA itu terkait COVID untuk sekarang. Sebetulnya kita sekarang jadi kayak agak parno ya, agak mungkin betul-betul hati-hati. Jadi gini, nih Ya. ada di tempat kami dan di beberapa center lain kita sempat diskusi ya. Mm-mm. Untuk pasien-pasien yang manifestasinya kardiak, manifestasinya jantung, contoh nih, Mm-mm. bahkan Mm-mm. di tulisan di ACC, AH, dan ESC juga mereka menganjurkan hal yang sama. Jadi Mm-mm. kalau pasien itu manifestasinya kardiak, contohnya SKA, Mm-mm. SCS, terutama STEMI, ini kan Iya. yang challenging nih, karena Iya, STEMI itu benar. kan Mm-mm. pilihannya primary PCI. Iya, Kita dalam heeh. waktu Singkat. maksimal 10 menit Mm-mm. harusnya memutuskan ini mau di Mm-mm. primary atau tidak gitu ya. Iya, betul, betul. Nah, tadinya waktu awal-awal COVID, mungkin kami juga belum punya banyak pengalaman dan waktu itu kan masih baru-baru banget ya. Itu kita sempat kecolongan tuh akhirnya, karena kalau kecolongan itu artinya gini, sempat dilakukan tindakan ternyata hasilnya non signifikan koronernya Oh, gitu loh, gitu. mungkin trombusnya lisis atau memang itu bukan bukan SCS. Ini pernah terjadi. Nah, ternyata pasiennya COVID. Nah, yang seperti ini konsekuensinya besar nih. Konsekuensi itu artinya kan semua harus di general cleaning, mulai dari IGD, Iya, terus betul. cath lab, terus ruang rawat, ICU-nya itu Mm-mm. Mm-mm. panjang sekali ininya. Makanya kalau kita lihat di guideline pun mereka mengatakan lebih disarankan fibrinolitik sebenarnya. Oh, tapi bedainnya gimana dok? Kalau yang benar-benar SKA kan justru harusnya langsung primary PCI. Enggak, kalau dia STEMI Pak, masih ada pilihan fibrinolitik kan sebetulnya di Iya bawah sih. golden period, selama golden period maksud saya. Dulu mungkin terutama di tempat kami ya semuanya Mm-mm. primary PCI karena memang Mm-mm. fasilitasnya tersedia. Iya. Tapi sekarang kita lihat juga, kita baca juga di jurnal, di beberapa literatur di luar, disarankan malah melakukan tindakan yang tidak melibatkan banyak orang. Jadi kalau Hmm. fibrinolitik kan nggak perlu Iya, iya, iya. banyak orang, yang penting mungkin perawat satu, dokter satu yang nungguin ya. Nah kalau Iya, iya. misalnya primary PCI itu panjang tuh ceritanya, mulai dari pasiennya dibawa, ada Mm-mm. zonasinya, ada liftnya Hmm. sendiri, cath lab yang dedicated, belum kalau perlu echo dedicated, itu panjang Iya. tuh ceritanya. Jadi di sini mungkin tempatnya eh, trombolitik atau fibrinolitik ada tempatnya gitu. Jadi lebih lebih Nah, dipilih ya memang dok kalau sekarang ya. dikatakan Mm-mm. saat ini disarankan Mm-mm. seperti itu. Kecuali Hmm. kalau Iya, ya. di rumah sakit tersebut ada cath lab dedicated untuk COVID. Oh, khusus. Satu, Hmm. khusus ya. Hmm. Yang kedua, memang sudah ada zonasinya. Jadi seperti kalau kita mau pasang APD, donning dovingnya udah jelas ya. Nah, ini kan sama Mm-mm. nih. Pasien itu dari IGD, dia harus ada jalur sendiri yang bebas dari yang lain-lain. Nah, ini nggak semua tempat juga kan ada Iya, seperti iya. itu. Nah, kalau tidak ada, udah mending taruh di isolasi fibrinolitik dengan Fibrinolitik. pengawasan satu dua dokter. Iya, Hasilnya gitu. selama ini gimana dok? Memang bagus ya dengan fibrinolitik? Sebetulnya fibrinolitik kan kalau di guideline pun kalau early di bawah 2 jam hasilnya cukup baik. Efektif. Mm-mm. Nah, Mm-mm. sekarang yang masalah nih challenging diagnosisnya. Kan Hmm. diagnosisnya nih Ya namanya harus kan diagnostik mirip. katanya. Nah, cuman Iya. memang ada
Ya, diagnostiknya harus kita yakin bahwa ini memang STEMI atau bukan miokarditis atau yang lainnya gitu. Tapi Jadi berarti memang tetap kalau tetap ikut screening di juga ya dokter guideline, ya? Tetap screening oh juga screening ya tetap, dokter? screening ya, Pakai pakai apa screening dokter perlu. di sana? Kalau misalnya kan kita ada tim Pinere ya. Ya. Nah, tentu saja ada scoring, ada hal-hal yang bisa menyatakan bahwa ini kita anggap PDP atau non PDP. Ya, yang pertama rapid dulu, rapid pasti Rapid ya. dikerjakan karena kan swab tidak mungkin saat itu juga Cepat. gitu. Sama klinis sebetulnya, klinis radiologis itu sangat membantu. Berarti banyak yang berubah ya dok, ininya apa namanya, bisa dibilang beberapa protokol menyesuaikan ya. Ya, betul, betul. Ya, mungkin ini yang namanya new normal ya, New saya nggak normal, tahu. buat kita juga ada new normalnya ya dok ya. Ya, Iya, iya, iya. Nah kalau itu dok, kan sering tuh katanya kan sudden death itu kan kalau pasien COVID, ini apa juga terkait jantung kayak gini dok? Bisa iya, bisa enggak kalau menurut saya. Oke, iya, iya, Ya, iya. karena Tapi banyak nggak dok yang sudden death juga karena COVID? kalau sudden death karena COVID, angkanya sih saya belum tahu karena kan itu mereka ada di isolasi sendiri ya. Datanya saya nggak tahu kalau yang sudden death karena COVID. Tapi kalau yang keterlibatan kardiak itu ada beberapa, yang terutama yang myokarditis. Tapi mungkin nggak sudden death ya karena dia gradual ya. Iya, Dia iya, kan perburukannya tapi cepat sekali. Baru beberapa hari yang lalu kebetulan orang tua sejawat. Orang tua sejawat masuk, memang sudah ketahuan COVID, usia 70-an tahun, perawatan hari ke-4 atau 5 diisolasi, tiba-tiba desaturasi, kemudian tensi turun, EKG-nya berubah dibandingkan awal. Dan kayak apa ya dok itu EKG-nya? gambarnya ST elevasi tapi di semua lead. Nah, ini mesti hati-hati kalau dia bukan regional. Kalau dia semua lead ST elevasi, hati-hati. Jangan-jangan ini myocard injury pada COVID. ST elevasinya bentuk yang miokard ya dok, bukan yang perikarditis ya? Sama seperti STEMI, mirip. Kita kadang-kadang tapi sulit. semua lead. Di semua lead, ya. Kalau bukan regional seperti itu, mesti hati-hati. Dan apalagi tiba-tiba dan pasiennya sudah ketahuan COVID kebetulan. Untuk penanganan miokarditisnya sendiri sama ya dok ya? Dengan yang lain-lain gagal jantung seperti biasanya? Ya, cuman karena kalau di teori miokarditis itu muncul pada saat cytokine storm. Jadi underlying-nya sebetulnya yang disarankan untuk diperbaiki. Di sana pakai ya, apa sekarang? Ya, kalau pas cytokine storm anti IL-6 masuk tuh. Masuk ya. Okay. Jadi anti itu dan obat-obatan standar lain ya tentu saja ya. Tapi memang ini ya dok, hipertensi itu juga ya. Maksudnya banyak yang punya komorbid hipertensi juga. Kalau kena COVID kayaknya jatuhnya berat ya dok. Itu apa karena sudah terjadi kelainan jantung atau? Iya, beberapa nggak selalu berat juga, tapi memang banyak yang komorbidnya hipertensi. Iya, iya. Itu nggak terkontrol gitu dok? Ada yang terkontrol, ada yang enggak. Itu terkontrol juga bisa juga tuh. Masuk berat juga bisa, ya dok? Bisa. Enggak, bukan berat, tapi terkena COVID maksud saya. Terkena iya ya. Tapi kalau beratnya enggak ya. Kalau terkontrol ada ini enggak dok? Kemungkinan lebih ringan gitu enggak? Kalau terkontrol? Saya belum punya data ya. Tapi beberapa pasien kasus baru ya dok soalnya. Iya, betul. Kalau data pastinya saya belum punya, terus terang mengenai terkontrol atau tidaknya. Tapi komorbid hipertensi kan merupakan salah satu yang paling banyak. Padahal zaman-zaman sekarang orang-orang kan takut dok mau ke dokter, mau ke poli, itu gimana dok? Berarti kan mereka banyak yang nggak kontrol gitu. Itu kira-kira berpengaruh juga harusnya ya dok ya? Mungkin sangat berpengaruh. Cuman gini, ini kan banyak terjadi pada waktu awal-awal ya, mulai dari awal-awal di saat kita juga sebagai dokter menghimbau pasien kalau nggak perlu-perlu banget, kalau nggak emergency jangan ke rumah sakit kan gitu ya. Nah, beberapa pasien saya mereka sering konsultasi WA, boleh nggak obatnya dibeli? Ya saya terpaksa bilang ya beli dulu deh.
Nah, untuk Hmm. pasien-pasien yang BPJS misalnya, waktu itu kan Iya. BPJS sempat memberikan keringanan dapat untuk 2 bulan. Nah, itu sangat Hmm. membantu tuh. Jadi pasien-pasien Hmm. kronik seperti hipertensi, diabetes, jantung tuh sangat membantu. 2 bulan mereka nggak perlu ke rumah sakit. Makanya angka kunjungan rumah sakit kan turun ya, turun Turun, iya drastis, dok, betul. iya. Nah, saat ini sudah mulai banyak lagi nih, sudah mulai rame lagi. Sudah Dan mulai memang datang. kita juga sudah menghimbau pasien-pasien kronik udah harus kontrol lagi nih, ya kan udah 3 bulan lebih gitu. Iya, dan Jadi komorbid ini kan juga prognosis, maksudnya kan juga berpengaruh ke prognosis juga ya dok ya. Kalau nggak ya, terkontrol kan ya, takutnya nanti malah lebih berat ya kalau kena COVID ya, ya dok. ya, ya, Hmm. ya, betul. Kalau pasien-pasien di sana dokter itu memang banyak yang apa namanya awalnya datang itu karena memang dia keluhannya COVID-nya atau memang keluhan jantungnya dok? Maksudnya keluhan COVID itu Hmm, demam, batuk pileknya keluar, mm atau -mm. tiba-tiba dia datang dengan keluhan jantung? Dua-dua ada, Oh gitu. Yang cuman dua-dua batuk ada. pilek, Saya demam juga ada ya dok? ada. Jadi kami pernah beberapa kali dikonsul, pasien itu sudah dalam berapa hari di perawatan isolasi. Jadi Oh memang gitu. awalnya Hmm. gejalanya gejala respirasinya yang dominan. Jadi seperti Jadi dia COVID baru biasa. baru jelek kalau sudah cytokine storm ya dok? Maksudnya baru myokarditis dan lain-lain itu kalau sudah mulai masuk cytokine storm? eh Nah, kadang-kadang kan kita susah ya menentukan kapan ini Mm-mm. cytokine storm-nya muncul. Iya. Yang sering kelihatan kalau dia berat. Ya, seperti yang Mm-mm, saya mm-mm, mm-mm. kasih tahu tadi, yang beberapa hari lalu itu tiba-tiba perburukan, kita curiga, sangat curiga ke Desaturasi. arah myokarditis fulminan karena desaturasi dan EKG-nya berubah. Dan yang menarik, troponin. Pada waktu Hmm. awal masuk tuh sempat dicek troponin, karena pasien ini kebetulan memang pasien CAD lama. Jadi Hmm. pernah sempat dicek troponin cuma 80-an, waktu terjadi miokarditis sampai 3.000, hampir 3.000. Oh, ya memang ada Jadi myocard memang injury. ya, memang Mm-mm. tipikal banget. Mm-mm. Berarti ya anu ya dok ya, yang di lapangan untuk screening misalnya dokter-dokter di UGD gitu ya harus hati-hati ya dok ya. Gejala-gejala jantung gini misalnya kayak SKA-SKA juga bisa jadi karena ada pengaruh COVID juga ya dok ya. Ya, betul, betul. Hmm. Jadi makanya saya bilang challenging banget. Ada tips nggak dok buat anak-anak di UGD gitu gimana caranya tetap harus berdasarkan pemeriksaan screening aja atau ada misalnya apa klinis-klinis apa sih yang harus kita tanyain gitu loh. Kira-kira ini sebenarnya juga COVID atau hanya murni jantung. Tapi yang murni jantung kan ya masih banyak ya dok ya. Ada, banyak, banyak. Banyak. Ya itu berarti bedainnya kan harus ada clue-clue dok. Kalau dari dokter Sali mungkin ada Ya, clue apa dok? Buat ya, saya juga sih dok. Kan sering juga ya, ini pegang pasien COVID. betul, betul. Jadi Gimana? sorry, saran saya saat ini, di saat kejadian belum turun sempurna kan sebetulnya ya, Iya, iya, iya. masih di sini aja ternyata beberapa waktu lalu naik lagi gitu. Kalau saya ingatkan, terutama yang di IGD dan di Poli, jadi termasuk kami juga yang di Poli ya, kita berlakukan precaution ya, jadi pencegahan jauh lebih penting. APD tetap dipergunakan, dan Iya. kalau ingat beberapa waktu awal-awal COVID, kita pernah mengeluarkan aturan APD dari profesi ya. Kalau kita harus berhadapan dengan pasien kurang dari 1 meter, sebaiknya maskernya N95, contohnya seperti itu. Jadi untuk mengantisipasi sebetulnya, karena kita nggak tahu ya pasien yang kita hadapi itu COVID atau tidak gitu. Apalagi tapi kalau yang akan melakukan tindakan. iya benar. Ya berarti kalau misalnya ada SKA gitu tetap pilihannya sementara ini fibrinolitik lebih baik ya dok ya. Apapun itu berarti. Kalau ya, cuman gini, tetap cath lab harus siap. Karena apa? Kalau fibrinolitiknya gagal, kan tetap harus masuk juga ke ini. Itu terjadi beberapa kali memang. Jadi fibrinolitiknya nggak berhasil, terpaksa akhirnya, ya bukan terpaksa ya, tapi kalau seperti itu kan ada waktu untuk mempersiapkan cath lab-nya.
Iya, Jadi untuk aksesnya, persiapan. tempatnya, dan itu. Mm-mm, Tapi kalau dia primary, kita kan harus langsung bawa gitu. Itu agak, mm-mm. kecuali memang ada satu yang hanya untuk COVID gitu. Iya. Kalau Nah, nggak ini kan, punya fasilitas itu gimana ya, Dok? ya, itu dia. Karena kan tidak hanya seperti itu. Disarankan Mm, cat lab-nya yang punya tekanan negatif juga kan. Karena di cat lab kan mm. banyak orang. Timnya kan ada Iya, beberapa orang tuh. Bukan hanya satu dua orang aja. Jadi, berarti eh masih banyak challenge memang ini ya, Dok, untuk penyakit ya, jantung ini ya, Dok. sangat, 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 Mm. sangat banget. Dok, di sana juga nerima banyak rujukan akhirnya, dokter, kayak gini-gini nih, karena mungkin fasilitas atau apa? Ya, untuk tindakan iya. Contoh nih, Mm, beberapa minggu lalu, baru minggu lalu, pasien mm, dirujuk dengan total AV block mm, untuk pasang TPM. mm, Ternyata waktu dievaluasi lebih lanjut, pasien curiga ke arah PDP. mm, Masuklah, ada riwayat memang, ada batuk, demam, dan lain sebagainya. mm, Kalau nggak salah saya rapidnya positif ya. Pokoknya mm. ada ininya positif. Masuklah ke isolasi. Nah, ini total AV blocknya kan mesti ditangani Iya. nih. Nggak Mm, mungkin mm, dengan obat-obatan. Harus pasang minimal TPM. Nah, mm, ini wah rundingannya panjang tuh sampai ke manajemen segala. Karena mau dipasang di mana, mm, mm, mau gimana bawanya, nanti siapa yang kontrol TPM-nya kalau diisolasi, dan mm, sebagainya, mm, dan sebagainya. Yang masalah sebetulnya tindakan sih, di mana mau dilakukan tindakannya, karena pasien sudah diisolasi. mm, mm. Akhirnya eh, dikerjakan di ruang isolasi. Jadi Oh. dengan segala modifikasi, Mm, mm, guided mm, mm. guided by echo dan sebagainya, ya alhamdulillah akhirnya terpasang juga itu Terpasang. TPM-nya. Ya, berarti ya Ya, memang banyak ini ya, Dok ya, penyesuaian ya kayak kayak ya, gitu ya. ya, sangat. Cuman di satu sisi banyak pembelajaran sih, pembelajaran Hmm. secara klinis dan pembelajaran secara untuk tindakan-tindakan ya. Jadi Kalau jumlah itu. jumlah kunjungan nggak berkurang, dokter UGD penyakit jantung Oh, yang gawat-gawat. sekarang udah naik lagi. Oh, Kemarin sempat sempat turun dong. sempat turun jauh. Jadi beberapa pasien ada yang meninggal di rumah, mungkin nggak sempat, takut juga datang ya ke rumah Oh, sakit. Nah, ini sekarang udah naik lagi. sudah mulai berani Kami, ke rumah sakit ya, Dok? ya, karena memang kami juga sudah himbau. Kan mereka Iya, udah nggak bisa ya. dapat obat lagi kan, jadi udah waktunya untuk kontrol dengan mengikuti protokol ya, berarti protokol Iya. kesehatan. Jadi sehari itu Kalau di kuota gitu pasiennya berapa, oh dibatasi tetap ya, Dok ya? dibatasin. Ya, Kalau survivalnya sendiri gimana, Dok, untuk orang-orang yang udah jatuh ke kondisi berat, miokarditis, kayak ya. gitu? Beberapa pasien, termasuk yang tadi saya cerita, orang tua sejawat tersebut meninggal. Jadi nggak lama, hanya paling 5 jam, nggak sampai 5 jam kali sejak terdiagnosis, terus udah dilakukan tindakan anti L6 masuk segala macam, tapi nggak bisa itu ya, nggak tertolong ya. Berarti mungkin karena sitokin stormnya juga udah berat mungkin ya, Sangat Dok ya? mungkin, iya. Ya, dan usia juga ya, kebetulan udah di Oh atas iya iya iya. 70 tahun, ada komorbid juga. Jadi banyak sih yang berperan tuh, banyak sekali ya. Tapi komorbid itu memang nggak bisa dipungkiri, itu sangat-sangat berperan. Kalau Jadi, ini, Dok, uh, nah, kalau emboli paru, Dok, banyak juga nggak? Kan katanya juga bisa bikin masif ya, emboli paru masif ya, pada ya, pada COVID. Banyak nggak kasusnya, Dok? ya, ada. Cuman kalau berapa jumlahnya, terus terang saya nggak hafal ya, kejadiannya berapa. Cuman kalau dibilang banyak sih, nggak mungkin ya, nggak Nggak banyak banyak. ya. Iya, cuman gini, Dokter Ninggar, karena kan kebetulan di tempat rumah sakit saya bekerja bukan rujukan nasional, tapi rujukan provinsi. Nah, jadi kan bukan dedicated COVID gitu. Iya Pasti iya kan iya. pasien dirujuk ke yang rumah sakit dedicated COVID dulu. Cuman Untuk kami punya COVID. wing untuk khusus pasien-pasien COVID, pasien-pasien yang COVID. isolasi dan ICU. Iya. Tapi ya memang berarti terbukti ya, Dok, kalau mortalitas penyakit jantung kardiovaskuler itu memang berpengaruh sama prognosis ya, Dok ya, sesuai dengan Berpengaruh. Ya, di yang tadi saya lapangan. sampaikan itu Mm-mm. cepat sekali perburukannya gitu loh. Nah, itu biasanya memang dia disertai banyak komorbid atau memang usia atau gimana, Dok?
Ya, usia pasti berpengaruh Pasti ya. ya. Cuman yang usia lebih muda juga dengan komorbid penyakit jantung ini juga ya jelek juga. Berapa minggu yang lalu pasiennya belum terlalu tua, umur 40-an. Tapi memang sudah ada komorbid yang meninggal juga. Banyak ya dok pasien muda yang jantung ya dok sekarang? Oh banyak. Kalau yang Banyak. tanpa COVID banyak ya. Ya, hipertensi ya dok. Yang paling banyak apa dok? Hipertensi, gagal jantung, koroner sendiri banyak. Berapa usianya sekarang dok? Di bawah 40? Pasien kita ada yang 20, 30-an. Banyak ya dok ya. Berarti sekarang Iya. usia muda ini agak melenceng dikit dok. Kemarin kan Iya. sempat ada kebijakan dari pemerintah tuh kalau umur kurang dari 45 boleh bekerja. Bekerja. Nah, berarti kalau kita lihat statistik dari penyakit jantung dan hipertensi yang sudah semakin muda, agak bahaya juga dong dok kalau nggak di screening benar-benar. Sebetulnya pernyataan itu kita kalau boleh menambahkan dengan plus komorbid barangkali ya, jadi tidak hanya usia. Nah, itu kan yang kemarin diumumkan kan usia, makanya kalau ini kan Ya. hipertensi, penyakit jantung sekarang justru di bawah 40 banyak ya dok ya? Banyak sekali. Itu apa? Di screening dulu atau gimana dok untuk ketahuan itu? Atau memang ada gejala? Enggak, yang datang ke kami yang udah keburu serangan jantung itu mulai dari usia 28 tahun ada. Gitu. Jadi artinya kan dengan macam-macam faktor risiko ya, ada yang memang keluarga, riwayat keluarga, ada yang hipertensi sejak usia muda, diabetes beberapa ada. Tapi paling banyak hipertensi dan riwayat keluarga sih ya. Dan merokok, satu lagi merokok. Merokok ya dok. Ini mungkin yang nggak terlalu banyak orang tahu, mungkin riwayat keluarga dok. Ya. Nah, ini riwayat keluarga ini seberapa kuat sih untuk genetiknya itu dok? Kuat banget ya. Jadi riwayat meninggal jadi atau riwayat jantung? Ya, jadi gini. Kalau di literatur dikatakan prematur CAD. Jadi riwayat keluarga yang menderita penyakit jantung di usia muda. Ya, jadi kalau ada di bawah 45, di bawah 55 pada wanita, 45 laki-laki tuh kita udah mulai hati-hati. Ini ada prematur CAD. Jangan sampai ini yang pasti. Jadi kalau ada yang seperti itu, yang di keluarganya semua risikonya jadi meningkat, terutama laki-laki. Oke. Jadi misalnya yang saya bilang tadi pasien umur 28 tahun, pasiennya bilang semua yang laki-laki di keluarga saya meninggalnya serangan jantung. Mulai dari kakeknya, ayahnya, abangnya. Dan semua usianya relatif muda-muda. Nah itu khas sekali. Itu khas sekali prematur CAD. Ini dokter juga pernah ketemu pasien muda gini dengan COVID ya dok? Muda dengan COVID yang jantung ya? Iya. Kemarin itu paling muda 40 sih. Iya masih muda ya yang dok? Ke tempat kami ya 44 apa kalau nggak salah. Dengan SKA dok? Dengan SKA. Iya. Berarti memang usia ini nggak bisa jadi patokan sekarang ya dok ya? Kalau memang orang sudah tahu di keluarganya ada riwayat harus hati-hati kan gitu ya? Betul. Terutama laki-laki ya. Terutama laki-laki. Terus diabetes juga ya dok, banyak juga kan ya usia muda sekarang. Diabetes, hipertensi. Sama lipid. Oh iya, iya betul. Banyak juga ya dok. Kemarin yang dokter habis bicara nih tentang kolesterol. Iya dok. Banyak juga sama merokok muda, satu lagi. Sama merokok. Padahal belum tentu gemuk-gemuk loh dok kayak gitu tuh orangnya. Iya betul. Kan tapi tinggi-tinggi. Orang-orang selalu bilang masa sih kolesterol tinggi, saya kan kurus. Betul, nggak ada hubungannya antara kurus gemuk dengan kolesterol. Ternyata ada juga kurus tapi kolesterolnya tinggi ya dok? Iya betul. banyak juga. Oke. Nah sekarang kalau itu dok yang isu kalau hipertensi pakai obat-obat ACE inhibitor, ARBs itu kan diketahui kalau reseptornya COVID ini kan ACE2. Nah itu sudah ada perubahan lagi nggak dok dengan maksudnya yang terakhir kan dia bilangnya tetap lanjutkan ya dok ya? Iya. Sementara itu beberapa waktu yang lalu. Nah untuk sekarang apa masih sama atau ada perubahan? Ya, jadi
COVID ini kan sesuatu yang baru ya. Iya. Kita kalau menurut saya sih kita banyak belajar gitu, banyak hal yang bisa kita pelajari. Salah satunya mengenai cara masuknya itu reseptor S2 tadi, ya. Nah, memang ada beberapa tulisan yang mengatakan pada pasien-pasien, pada orang-orang dengan beberapa komorbid, reseptor S2-nya lebih tinggi, sehingga lebih gampang masuk, lebih gampang terkena. Awalnya seperti itu, terus berubah lagi. Nah, ini berkaitan dengan obat-obatan ACE2 dan angiotensin receptor blocker. Nah, yang masih belum dapat jawaban yang bulat nih, yang ini masuknya lewat ACE reseptornya atau dia mempengaruhi enzimnya atau seperti apa yang pastinya gitu. Ya, jadi sehingga dan di satu sisi dikatakan pada orang-orang yang menggunakan ACE2 dan ARB, ARDS-nya biasanya justru tidak terlalu berat. Jadi dia ada efek proteksinya terhadap alveol paru. Jadi makanya rekomendasi terakhir pun kalau dia sudah menggunakan ACE2 atau ARB dilanjutkan, justru jangan di stop. Ya, kecuali kalau pasien itu baru diketahui hipertensi, jadi belum pakai, ya mungkin bisa pilih yang lain seperti itu. Jadi itu rekomendasi yang terakhirnya. Berarti tetap ya dok ya, kalau misalnya sudah menggunakan dilanjutkan aja ya dok, jadi nggak usah takut untuk ininya. Betul. Justru begini, jangan sampai nanti karena di stop, di switch ke yang lain, obat hipertensi itu kan perlu penyesuaian ya, apalagi orang-orang yang sudah long standing hypertension, udah HHD misalnya, udah ada LVH, dia udah biasa dengan ACE atau ARB. Jangan sampai nanti malah jadi heart failure-nya muncul gitu, karena ACE atau ARB-nya di stop. Ini akan memperburuk juga kalau dia misalnya terkena COVID. Jadi banyak sekali memang pertimbangan-pertimbangannya. Dan mungkin nanti masih bisa berubah juga ya dok, kalau penelitiannya nanti ada lagi hasil yang baru, bisa berubah lagi ya dok ya. Tapi untuk sekarang aman ya, kalau misalnya meneruskan itu. Teorinya begitu, iya betul. Karena ada efek proteksinya juga ternyata. Kalau untuk obat-obatan kayak anti obat kolesterol gitu, tetap juga kan ada simvastatin. Statin kan juga antiinflamasi ya dok. Itu tetap kita lanjutkan juga ya. Iya, tetap. Jadi misalnya pakai anti platelet atau yang lain-lain itu semua tetap dilanjutkan. Terus ini dok, kalau misalnya ada pasien yang jatuh ke kondisi berat, dokter sempat ada nggak pasien yang sembuh akhirnya? Kondisi yang dengan berat, jantung, COVID dengan jantung, sebentar. terus sembuh. Ada. Itu sempat agak bikin heboh juga tuh. Karena kan kita, yaitu tadi salah satu yang dalam tanda kutip udah keburu masuk nih ke ICU. Ternyata hari kesekian, loh kok parunya makin jelek gitu. Ternyata pasien itu COVID. Pindah ke sana. Tapi obat-obatan udah diberikan. Kita udah kasih protokol dan lain sebagainya. Di sana juga ada teman kita dari kardio juga ada di sana. Jadi saya nggak tahu lagi. Tiba-tiba pasien itu muncul di poliklinik kontrol. Saya agak amazing gitu. Wah, ibu ini alhamdulillah ternyata sehat. Jadi nggak ada sisa tapi ya dok, nggak ada sisa sequel gitu. Sequel untuk parunya saya. Tapi kalau teman-teman dari tim Pinere mengatakan oke tuh, dan kalau dari performance-nya pasiennya ya toleransi aktivitasnya dan lain-lainnya bagus. Gitu. Jantungnya juga nggak apa-apa ya dok? Nggak apa-apa. Tapi udah sempat kita lakukan tindakan waktu awal. Apa ini trombolitik itu dok? Enggak, bukan. Kita nggak tahu waktu awal. Pasiennya udah di angiografi. Oh gitu. Jadi nggak tahu kalau COVID. Nggak tahu. Nah, termasuk ya, itu tadi saya bilang ini dok. Gitu ya, begitu ketahuan itu ya semua di general cleaning. Terpaksa tutup dulu. Iya dok. Ya tapi memang sulit ya kalau misalnya kita namanya COVID ini juga kita masih banyak yang belum tahu kan ya dok ya. Misterinya masih banyak. Jadi nggak tahu. Ada yang buruk, ada yang ternyata juga ada yang sembuh juga ya dok ya. Dengan kondisi yang sama-sama kena jantungnya juga. Iya. Kalau di poliklinik sendiri banyak nggak dok yang datang terus akhirnya ternyata COVID gitu, ke poli jantung?
Kalau yang ke poli nggak banyak ya, nggak Nggak banyak. banyak Lebih ya. banyak yang ke IGD. Jadi mereka masuk itu akut kardiaknya yang dominan. Kalau Ada poli satu enggak ya? lagi aritmia. Aritmia juga Oh, beberapa oh ya ya kita ya ya. dapatkan itu. Apa Jadi dokter gambarannya dok yang sering? ada yang VTVF, ada yang Oh, AF, ada yang waktu itu SVT berulang. tanpa Jadi riwayat. tanpa riwayat. Jadi Jadi, itu menarik juga tuh. oh jadi Gitu. ketemu aritmi lalu di screening COVID gitu dok, terus ketemu Eh, COVID. Toraks, biasanya dari toraks kita lihat. Toraks kan salah satu prosedur yang Iya awal iya. pasti dilakukan ya. Toraksnya kok begini gitu. Nah berarti aritminya mungkin apa dari infeksinya? Maksudnya kan reaksi infeksi Hmm, juga bisa aritmi iya, atau kas dokter? ada. Dari teorinya ada. Bisa. Jadi Oh bisa ya. pada kondisi inflamasi dari COVID itu salah satunya aritmia. Ada katanya beberapa persen tuh masuknya aritmia. Kalau Jadi kita reseptornya sendiri dokter, apa memang ada juga di apa namanya di di miokard kan jaras-jaras ada. itu? Iya, Di miokard miokard ada. kan ada. Iya. Kalau miokardnya pas ada Oke. itu kan ada conduction pathway-nya ada di Iya, situ. iya. Oh iya, banyak ya dok berarti manifestasinya Ya, bisa macam-macam ya. bisa macam-macam. Bisa Oke oke oke. macam-macam. Jadi makanya disebutkan great imitator ya, bisa 1.000 wajah Ya benar dok. munculnya gitu. Bisa dalam Dan bentuk apapun. betul, betul. Ada yang Ya, datang cuma diare kok. ya benar. Cuman Hmm, ya itu dokter yang biasanya ini kan orang-orang ini banyak yang nggak percaya nih ya kayak kalau memang seperti ini misalnya tadi dengan jantung dan COVID, mm-mm, oh ini mm-mm. berarti kan kalaupun meninggal kan juga karena jantungnya dok, bukan karena COVID-nya gitu loh. Itu ya Oh, banyak ya mungkin dokter Sali ada apa namanya gimana sih jelaskan ke orang ini kalau memang COVID ini juga memberatkan ya. Mungkin kalau nggak kena COVID dia juga nggak jatuh ke kondisi itu gitu loh ya. dok. Mm-mm. Contohnya mungkin yang tadi contoh yang paling baru itu Mm-mm. orang tua sejawat tadi pasien kami Mm-mm. orang tua sejawat yang saya ceritakan tadi. Iya. Eh, Memang sudah lama sakit jantung misalnya gitu Mm, ya. mm, mm, Tapi kemudian sekarang masuknya karena COVID. Itu jelas banget apa mm, mm, batuk, pilek, batuk, demam, sesek dan lain sebagainya. Tiba-tiba terjadi myocard injury dengan myokarditis mm, tadi mm. ya. Kalau Iya, ditanya iya. mana yang bikin meninggal? Kalau saya sampaikan tadi waktu saya ditanya, dok ini dikasih apa? Myokarditisnya itu ya underlying-nya karena itu cytokine Mm-mm. storm anti anti IL-6 yang kemarin IL-6. belum masuk kita masukkan. Mm-mm. Artinya apa? Yang memperberat itu adalah ya COVID-nya. Mm-mm. Mm-mm. Manifestasinya bisa macam-macam, bisa trombosis, bisa Mm-mm. gagal jantung, bisa Mm-mm. aritmia, bisa ARDS kan kalau yang Oh paling ya. banyak, bisa Mm-mm. macam-macam. Stroke juga pernah ada. Oh, stroke karena Jadi COVID ya dok ya. ya, ya. Hmm. Jadi kalau ditanya mana yang bikin meninggal, dua-duanya memperberat. Karena COVID-nya ya Iya. karena COVID. Kalau dia nggak COVID nggak begitu gambarannya, gitu loh. Mm-mm. Jadi kan memang kalau misalnya nggak kena COVID, mungkin kondisinya juga nggak seberat ini kan dok ya, Ya, meskipun dia bisa punya jadi sakit seperti itu. jantung Ya, gitu ya. ya kayak Mm. myokarditis. Kan orang nggak tiba-tiba jadi myokarditis. Iya Apalagi benar. myokarditis fulminan seperti tadi. Troponinnya bisa naik dari 80 ke 2000 sekian misalnya. Seperti itu. Ini kalau miokarditisnya gambarannya sama nggak dok sama virus-virus lain dok? Kan biasanya miokarditis memang disebabkan virus ya, misalnya Ya, DHF ya, apa gitu, betul, sama nggak betul. gambarannya? Yang eh, yang yang khas kalau di literatur juga dikatakan yang seringnya myokarditisnya fulminan, berat. Jadi Hmm, kerusakan injuri miokardnya itu berat. Nah, berat. itu yang memperburuk. Dalam waktu cepat, berat, Mm-mm. kerusakannya itu yang bikin gagal jantungnya jadi berat dan ya fatal memang Iya, mortalitasnya iya. tinggi. Ini terjadi pada orang yang sakit jantung aja atau yang nggak punya sakit jantung juga bisa miokarditis ya dok? Bisa, bisa, Bisa ya. Mm-mm. bisa. Sama seperti virus lain kan. Iya. Heeh, Ya, heeh. ya Jadi kayak DHF lah paling banyak tuh iya. sering tuh. Heeh.
Jadi kita belum punya kayak scoring atau clue ya, Dok ya. Misalnya pasien ini kena COVID, dia jatuh nggak ke miokarditis itu ya nggak tahu ya, kayak Nah, iya, betul, kayak acak betul. aja ya, nggak tahu siapa yang berat, siapa yang Ya, enggak gitu ya, Dok. ya, ya, ya. Kita Nah, nggak ya tahu itu. kalau mau Mm-mm. dibilang ini nanti jatuh ke miokarditis nggak? Bisa iya, bisa enggak. Buktinya Mm-mm. pasien yang ACS tadi dia nggak miokarditis, Nah, padahal dia iya udah betul. ACS gitu kan. Mm-mm, Jadi mm-mm, mekanismenya mm-mm, memang agak beda. Kalau yang ACS itu mungkin karena koagulopatinya, mm-mm, trombosisnya. Nah, mm-mm. kalau yang miokarditis kan miokard injury-nya yang berat gitu. Ya, berarti kalau yang koagulopati itu apa belum sampai ke sitokin storm ya, Dok? Justru beberapa teori dikatakan koagulopati itu munculnya waktu Waktu ada sitokin storm. mungkin bukan sitokin storm, begitu inflamasinya naik, Nah, kok itu baru gangguan koagulopati. koagulasinya muncul ya. Ya, tapi ya itu tadi ya, kita nggak tahu jatuh ke sitokin storm atau hanya sekedar Ya, memang inflamasinya naik betul. ya, Dok ya. Ya, jadi artinya Hmm. ini COVID-nya akan jadi mild moderate aja atau moderate severe atau jadi kritis. Jadi sampai sekarang juga Gitu. nggak tahu ya, Dok. Maksudnya pasien-pasien yang berat ataupun ringan itu acak ya berarti. Maksudnya nggak cuman kita lihat dari umur aja cukup atau dari komorbidnya aja. Ya, Jadi rata-rata muda pun memang bisa. yang berat Hmm. itu ada komorbid. Itu hampir semua yang berat ataupun yang meninggal ada Mm-mm. komorbidnya. Ya, ya mungkin karena dia sudah ini ya, apa namanya, sudah kronis ya, Dok ya. Ininya organnya juga sudah nggak Hmm, sebagus orang yang biasa mungkin. ada teori, ada beberapa yang mengatakan reseptor S2-nya lebih banyak. Nah, tapi itu Ya, mesti ya, ya, dibuktikan ya. juga tuh. Ya, Itu ada ya. beberapa ada jurnal yang menyebutkan seperti itu. Kenapa sih Pad- kok yang ada komorbid jadi lebih gampang berat? Ada yang menyebutkan S2-nya lebih tinggi. oh, di mananya, Dok? Ada Di yang pada jantungnya. hipertensi, enggak bisa di semuanya. Oh, Tergantung oke, oke. komorbidnya apa. Kan Berarti S2 kalau tuh di mana-mana Heeh, ada, endotel ada, ya, miokard ada, alveol heeh, ada, entrosit juga ada. ya, khusus ya, Dok. Nah, berarti Ya, kalau misalnya logikanya kalau misalnya reseptornya lebih banyak, apakah memang orang-orang dengan komorbid itu kalau kena COVID gejalanya juga lebih berat, Dok? Maksudnya seperti demamnya, misalnya ada diare, diare juga lebih berat. Ada pengalaman nggak, Dok? hmm, saya pernah lihat dari yang ringan sampai yang berat sih ya. Artinya sama-sama Mm-mm. punya komorbid gitu. Jadi Jadi sepertinya nggak nggak tentu juga langsung, ya, Dok ya? ya betul. Hmm. Ya, ya, Kalau ya. Itu mungkin berpengaruh ke ininya nanti. Viral load mungkin ya, Dok ya, akhirnya. bisa, bisa. Viral load, terus Ya, nanti jatuh ke sitokin sama storm atau enggak ya? imunitas si pasiennya juga. Ya, 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 ya. Ngeri-ngeri juga nih, Dok. Kalau untuk pasien-pasien yang sudah punya sakit jantung nih, Dok, di era kayak gini, Mm-mm. dokter ada tips-tips nggak sih untuk jaga kesehatannya? Ya, Mm-mm. jadi saat saat sekarang ini sudah saatnya untuk kontrol. Itu satu mungkin. Oke. Heeh. Karena apa? Karena sudah 2 bulan atau hampir udah 3 bulan malah ya. Mm-mm. Pasien-pasien termasuk pasien-pasien kami itu kan nggak ketemu dengan dokternya. Mm-mm. Ya Mm-mm. boleh oke, misalnya telemedicine, telekonsultasi atau dia per WA pribadi. Tapi kita kan nggak periksa. Ya bisa Hmm. beda gitu. Ada hal-hal yang mungkin Iya, betul. nggak ketangkep gitu ya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. saat ini sudah waktunya untuk kontrol, tapi dengan catatan Mm-mm. perhatikan protokol kesehatan dan ikuti aturan rumah sakit. Karena Hmm. setahu saya semua rumah sakit sudah mempunyai protokol masing-masing untuk Iya, tetap iya. menjaga supaya tidak artinya distancing tetap bisa dijaga, kemudian Mm-mm. ya protokol kesehatan lah. Ya pakai Mm-mm. masker wajib dan kalau nggak Iya. pakai masker nggak dilayani itu supaya diikuti. Nah, Mm-mm. kemudian apa namanya, ya kita kembali lagi nih ke yang udah tahu ada punya faktor risiko dan lain sebagainya, tolong dikendalikan dengan baik gitu. Hmm. Jadi kalau yang tadinya makan yang nggak terkontrol, coba dikontrol Mm-mm. lagi supaya gulanya nggak naik, supaya kolesterolnya Mm-mm. nggak naik, supaya Mm-mm. tensinya stabil. Karena biar gimana pun risikonya akan pasti kalau ada gini, kalau yang sudah ada comorbid pasti risikonya lebih tinggi gitu. Iya. Mm. Nah, tapi kan di sisi lain, kalau yang punya comorbid ini orang muda yang masih usia Mm. produktif, mau nggak mau kan Mm. sekarang dia harus masuk kerja nih. Walaupun Iya, mungkin betul. ada beberapa perusahaan atau kantor yang mengatur jam kerja dan lain sebagainya. Tapi Mm-mm. namanya COVID ini kan virus ya,
mungkin di jalan dapatnya, bukan di kantor atau di mana, itu Mm-mm. kita nggak tahu. Jadi tetap aja menjaga kesehatan personal atau pribadi itu sangat-sangat penting. Apalagi yang Ya. memang sudah tahu ada komorbid. Jadi Mm-mm. jangan males minum obat, jangan lupa minum obat, Mm-mm. dan jangan sampai nih kalau sekarang ini belum kontrol. Memang banyak pasien saya sendiri masih banyak yang bilang, aduh dok, udah bebas COVID belum ya rumah sakit ya? Saya bilang hari Takut ya gini dok. nggak ada yang bebas COVID ya rumah Mm-mm. sakit. Mm-mm. Mm-mm. Ya betul. Mm-mm. Tapi jangan sampai nanti kita double burden. COVID-nya Ya, belum turun, angka yang non-COVID-nya jadi naik karena nggak naik. terkontrol Mm-mm, gitu. betul dok. Itu yang kami Mm-mm. khawatirkan sekali. Jadi ada Mm-mm. beberapa pasien yang, waduh kok jadi reinfark, ada yang kemarin harusnya dia udah bypass, cuman dia takut dia mundurin jadwalnya, jadi serangan Hmm. lagi gitu. Oh, oke. Itu sudah terjadi tuh. Karena Mm-mm. ketakutan pasiennya nggak bisa disalahkan juga. Kita semua Iya betul. punya perasaan yang sama pasti ya. Cuman ya itu Mm-mm. tadi, saya kira sih rumah sakit sudah mengatur seperti zonasi, kemudian alur yang aman dan untuk Mm-mm. pasien-pasien non COVID dan sebagainya. Terus kalau untuk orang-orang yang memang punya komorbid nih dok, biasanya kan di rumah, ini kan yang kita takutkan ini banyak OTG ya dok ya, OTG Ya, dari mungkin betul. anak-anaknya atau Hmm, cucunya atau apa. Nah itu ada tips hmm. nggak dok buat orang-orang yang dengan komorbid kalau di rumah itu sebenarnya gimana sih supaya aman gitu loh dok? Apa dari keluarganya harus gimana? Itu banyak dok yang Ya, nanya kayak gitu. Soalnya kan di betul. rumah punya orang Ya, tua, di rumah betul, ada orang yang betul, dengan komorbid, gimana dok? betul. Ya, jadi kembali lagi protokol kesehatan sebetulnya ya. Jadi Mm, kalau mm. misalnya bisa memungkinkan, yang usah kemana-mana Oke, ya. ya. Nah, Mm-mm. makanya kan anak-anak juga sekolah masih ditunda. Itu Mm-mm. salah satu itu yang perlu dipertimbangkan ya. Nah, kalau terpaksa keluar, jadi contoh Mm-mm. nih di tempat kita ada orang tua tinggal Mm-mm. serumah, kita Mm-mm. terpaksa atau kita dokter kan mau nggak mau Ah, mesti kerja gitu ya. ya. Mm-mm. Eh, Biasakan pas pulang ke rumah sebelum masuk cuci tangan pakai Mm-mm. sabun, masuk eh, sepatu dan itu lepas, mandi dulu sebelum Mm. ketemu, sebelum apa namanya, kalau saya sih apa praktekkan seperti itu. Iya, Memang iya, iya. itu yang mungkin new normal ya, berubah ya, Iya. dulu kan kita nggak seperti Mm-mm. itu, Mm-mm. tapi Mm-mm. pikirkan jangan sampai kita bawa bawa virus dari luar gitu, dari rumah Iya, sakit iya. atau dari luar lah, Mm-mm. nggak ke rumah sakit pun, Mm-mm. misalnya ke pasar, ke jalan, ke depan, Mm-mm. kan sangat mungkin tertular Iya. gitu loh. Jadi Mm-mm. begitu masuk rumah, mandi dulu, langsung mandi. Mm-mm. Jadi Banyak nggak itu dok pasien yang mm-mm, memang tertular dari keluarganya gitu? sangat mungkin iya ya. Kadang-kadang kita Mm-mm. susah tracing ya. Tapi Mm-mm. kalau beberapa sangat mungkin. Jadi gini, pernah kami punya pengalaman pasien Mm-mm. waktu awal-awal nih. Iya. Nah, ternyata ketahuan ada salah satu anaknya baru pulang dari Malaysia. Waktu itu belum ditutup, masih Oh. bulan Maret, Mm. awal-awal sekali. Iya, Kita iya, iya. bingung, ini dari mana dapetnya si ibu ini? Ternyata anaknya Mm-mm. baru bilang. Dan waktu itu Mm. kan belum ada protokol macam-macam ya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. ternyata dapatnya dari situ. Nah, waktu awal Mm. nih. Nah, kalau Ah, sekarang kan agak sulit karena kan ya ini udah local transmission iya, ya, udah betul. Di nggak mana-mana dari ada mana-mana ya, Dok. lagi. Mm-mm. Betul, betul. Soalnya memang dan itu anaknya nggak bergejala ya, Dok ya, Enggak, yang dari enggak, Malaysia itu ya. enggak, enggak, sama Hmm. sekali enggak. Jadi memang memang benar kalau memang OTG itu justru yang paling berbahaya ya. Kalau Iya, misalnya di rumah ada orang yang beresiko, ya mungkin iya, ya keluarga sendiri sebenarnya mungkin yang nularkan kalau si orang ini betul. nggak kemana-mana ya, Dok ya. Iya, iya, betul, Hmm. betul, betul. Nah, Iya, kita di iya. kantor juga hati-hati, Mm-mm. makanya betul deh, physical distancing itu masih harus dijaga. Itu saya setuju. Karena itu Mm-mm. tadi yang Ninggar bilang, nggak ada Mm-mm. OTG kan, kita nggak tahu Iya. siapa yang mungkin di kantor ini sehat-sehat semua, tapi ternyata ada OTG. Nah, kedua Iya. memang harusnya tes massal ya, tesnya masif Mm-mm. itu ya saya setuju tuh. Misalnya ya kayak kemarin kami kebetulan di kantor sekretariat di PABDI, semua Mm-mm. sekretariat kita screening dulu gitu, karena tadinya kan Oh. mereka separuh-separuh nih, tapi Mm-mm. sudah DKI kita ngikutin aturan di kota ya. Semua masuk, oke, masuk dengan physical distancing dan kita screening dulu
Jangan sampai Hmm, ada OTG atau ada OTG. yang ya carrier ya, Iya, iya, gitu. iya, iya. Oke Dan deh, yang Dok. kedua kembali Hmm. physical distancing sama masker, physical distancing, masker, hand washing. Udah, kayaknya itu yang new normal saat ini ya itu. Ya, jadi memang benar-benar harus diterapkan ya, Dok. Ya, sebenarnya Betul. bukan untuk kita ya. Jadi ya untuk melindungi orang yang memang rentan kan. Ya untuk Ya. kita dan sekitarnya juga kan, Ning. Ya, Ya, kita maksudnya nggak kalau tahu kita kan. nggak ada, kan banyak tuh yang bilang saya nggak apa-apa, kemana-mana nggak pakai masker, saya Oh, nggak sakit. Nah, tapi kan ya, orang ya, sekitar kita kan nggak tahu ya, Dok betul. ya, apa Ya, dia ya, punya jantung atau apa. betul, Nyatanya usia betul. muda pun juga yang sakit jantung Ya, banyak kan, Dok. ya, betul, betul, Ya. betul, betul banget itu. Oke, oke. Oke, ada pesan-pesan nggak nih, Dok, buat kita-kita nih, Dok, yang di lapangan? Ya, jadi Mm-mm. kalau untuk para sejawat dulu nih kali ya. Iya, oke. Mm-mm. Ya, jadi untuk para sejawat dokter dimanapun bertugas, biar bagaimanapun kita kan ketemu dengan pasien ya, mau di Mm-mm. poliklinik, mau di ruang rawat, mau di IGD, apalagi IGD. Mm-mm. Saat ini mungkin kita lebih baik eh, antisipasi untuk melindungi diri dan pasien. Nah, Oke. bagaimana caranya? Minimal masker harus pakai, nggak mungkin enggak. Karena kita nggak mungkin periksa pasien nggak ngomong kan, satu. Mm-mm. Mm-mm. Pasiennya bicara, kita juga bicara. Kita nggak Mm-mm. mungkin periksa pasien nggak meriksa, nggak touch Mm-mm. pasien, Mm-mm. ya. Dan kita nggak tahu teman-teman kita sekitar kita ada yang positif atau tidak, Mm-mm. Mm-mm. ya. Jadi untuk sama-sama menjaga sebetulnya, tidak hanya untuk ke pasien, tidak hanya untuk diri kita, tapi orang rumah kita masing-masing, orang rumahnya si Mm-mm. pasien, orang rumahnya kita, gitu. Mm-mm. Mm-mm. Kemudian pakai pelindung, jadi pakai gown. Hmm. Itu saya sih sarankan mau pakai gaun yang apapun oke lah. Jadi artinya baju kita tidak nempel karena kan droplet ini bisa nempel di mana-mana nih. Kita Iya, kan nggak iya. tahu ya. Mm-mm. Dan disarankan memang pakai baju rumah sakit. Jadi kita nggak bawa Mm-mm. pulang Nggak atau bawa baju pulang. khusus yang memang dicuci khusus gitu. Jadi Mm-mm. Mm-mm. makanya sekarang kami juga pakai scrub ya di rumah sakit. Kita nggak Mm-mm. pakai baju putih dan lain sebagainya supaya menghindari kontak dengan Mm-mm. droplet Orang. atau Mm-mm. orang dan lain sebagainya. Kemudian pada saat memeriksa pasien, eh, antisipasi betul bahwa ya mungkin ada di banyak tempat ada tim binere atau ada triage. Nah kalau kita kebetulan yang berada di tempat itu eh, betul-betul menjaga diri gitu. Mm-mm. Jadi kalau pada saat menganamnesis, ya ini perlu kerjasama sebetulnya pasiennya dan dokternya ya, Mm-mm. para masyarakat yang kebetulan ke rumah sakit juga berikanlah keterangan yang apa adanya gitu. Karena itu Hmm. akan sangat membantu semuanya, membantu si pasien, membantu dokter yang Mm-mm. mengobati dan Mm-mm. untuk semuanya. Nah, dan jangan lupa ada di keep in mind gitu bahwa ini pandemi. Jadi kalau Mm-mm. ada hal-hal dalam tanda kutip ikuti algoritma yang saat ini. Karena yang tadi saya Hmm. bilang untuk penyakit jantung kita algoritmanya agak berubah. Iya, iya. Ya, contoh lain Mm-mm. aja, contoh yang sederhana, pemeriksaan echo misalnya. Dulu sih Mm-mm. gampang sekali semua pasien langsung bedside kita periksa semuanya. Nah Mm-mm. sekarang kalau pasien itu PDP atau malah confirm, kecuali memang kita sudah punya alat yang dedicated ditaruh di situ, nggak Mm-mm. dibawa-bawa. Memang idealnya Mm-mm. kan seperti itu Iya. ya. Tapi Mm-mm. kalau Mm-mm. misalnya alat kita cuma satu di rumah sakit, kita harus bawa-bawa, itu betul-betul harus dipertimbangkan benar perlu nggak sih memang kita lakukan pemeriksaan itu gitu Hmm. ya, karena kan Iya, iya. ini nanti equipmentnya, kemudian yang mengerjakan kontak time-nya itu semua perlu dipertimbangkan. Jadi Hmm. banyak sekali hal-hal yang memang berubah dibandingkan Berubah yang ya, Dok ya. sebelumnya. Mm-mm. Nah, tapi kita ikutilah algoritma yang sekarang ini untuk kebaikan bersama. Jadi Iya. apa namanya? Ya memang kadang-kadang kita nggak puas, aduh harusnya begini nih, harus begitu betul. Cuman algoritma itu juga dibuat untuk keamanan bersama, Keamanan gitu. bersama ya, Dok. Ya, Iya. tanpa Jadi ya, mengurangi kualitas kita untuk menolong pasien. ya betul. Ya kita pasti kan berusaha tetap lah, Dok ya, kalau menolong pasien tetap, tapi juga menyesuaikan dengan kondisi pandemi itu Ya, tadi ya, Dok betul, ya. betul. Jadi aman untuk Jadi semuanya.
Mm-mm. Ya, moga-moga ini dok bermanfaat ya dok ya. Dokter sudah Ya, ngasih banyak masukan, ngasih ilmu mudah-mudahan. juga. Iya, iya. Ya, ya makasih banyak dokter Sali atas Iya, waktunya. iya, sama-sama Dokter Mm-mm. Nigar dan teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Di tempat Mm-mm. masing-masing mungkin pasti tidak 100% sama ya. Iya, Jadi iya. pasti ada mesti ya kita jadi jadi harus banyak modifikasi nih sekarang. Tapi Lebih dengan kreatif koridor ya dok ya. lebih Sebenarnya kreatif, lebih tapi kreatif ini. ya, tapi tentu saja Hmm. dengan koridor evidence, koridor ilmiah yang Ya. ada. Nggak salah kita Mm-mm. belajar misalnya dari tulisan dari Wuhan kan banyak sekali tuh, ya. Iya, iya. Jadi kan banyak juga yang kita adopt dengan penyesuaian Hmm. di tempat kita gitu. Nah mereka Mm-mm. udah mengalami duluan gitu ya, atau di Mm-mm. Mm-mm. negara-negara lain yang juga sudah mengalami duluan dari kita. Ya. Itu barangkali dan untuk ya mudah-mudahan semua sejawat Mm-mm. sehat-sehat ya. Amin dokter. Dokter juga Ya, ya dok ya, ya. Makasih atas sama. waktunya. Dokter Ya, kan orang sibuk Ninggar. tapi mau ngasih waktu nih buat kita. Iya, Makasih juga makasih banyak. kesempatannya untuk sharing. Iya. Iya dokter, makasih banyak dokter Sali. Ya, oke, Oke, selamat malam Ninggar. dok. Ya, malam.